Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurkatikawati, NPM 211506068 dari kelas PSIJ. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi apa saja yang didapatkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh mata kuliah logika. Masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait tentang pengantar dan konsep dasar logika. Logika sendiri adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning, yang mana menalar sendiri yaitu mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat, pernyataan, atau statement, yang mana hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang dapat menjadi tinjauan dalam proposisi. Proposisi sendiri merupakan pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Untuk contoh proposisi, di sini terdapat pernyataan yaitu semut lebih kecil daripada belalang. Jadi, apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini merupakan sebuah pernyataan. Kemudian, apakah ini sebuah proposisi? Tentu saja pernyataan ini merupakan sebuah proposisi karena pernyataan ini memiliki nilai benar atau salah. Yang ketiga yaitu apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilai kebenaran dari proposisi ini yaitu benar karena memang benar semut memiliki ukuran yang lebih kecil daripada belalang. Kemudian terdapat bentuk-bentuk proposisi. Bentuk-bentuk proposisi yaitu ada 4. Yang pertama, proposisi atomik yang biasa disebut juga dengan proposisi tunggal. Yang kedua, yaitu proposisi majemuk atau proposisi yang terdiri dari 2 atau lebih pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah. Macam-macam dari proposisi majemuk sendiri yaitu yang pertama adalah konjungsi, yang kedua disjungsi atau disjungsi, yang ketiga ingkaran atau negasi, yang keempat yaitu disjungsi eksklusif yang mana terdiri dari inclusive dan exclusive or. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bentuk proposisi yang ketiga yaitu ada implikasi, dan bentuk proposisi yang terakhir ada diimplikasi. Masuk ke materi selanjutnya yaitu terkait logika proporsional dan tabel kebenaran. Logika proporsional merupakan logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi-proposisi yang ada. Kemudian, sedangkan tabel kebenaran merupakan suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Jumlah baris pada tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Kemudian, dalam logika proporsional terdapat perangkai logika. Perangkai logikanya yaitu ada perangkai AND, perangkai atau OR, kemudian ada perangkai tidak atau bukan atau not yang biasa kita sebut dengan negasi, kemudian perangkai jika maka atau perangkai yang biasa kita sebut dengan implikasi, dan kemudian ada jika dan hanya jika yang biasa kita sebut dengan implikasi. Bentuk-bentuk logika proporsional sendiri yang pertama yaitu adalah negasi atau ingkaran, yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi sendiri yaitu menggunakan perangkai logika and atau dan. Kemudian ada distingsi. Distingsi sendiri yaitu logika proporsional yang menggunakan kata hubung atau. Yang terakhir implikasi yaitu bentuk logika proporsional yang menggunakan kata hubung jika A maka B, di mana A disebut anteseden dan B disebut konsekuen, yang biasa menggunakan simbol implikasi. Di sini kita masuk ke contoh logika proporsional. Di sini dimisalkan P adalah hari ini adalah hari Selasa, kemudian Q yaitu hari ini hujan, P dan Q hari ini adalah hari Selasa dan hari ini hujan, atau hari ini adalah hari Selasa dan hujan.
P dan Q bernilai true, hari ini adalah hari Selasa dan hujan, dan bernilai F pada hari lainnya, yaitu pada hari Selasa yang tidak hujan. Untuk membuat tabel kebenaran, yang pertama kita buat tabel, di mana kita pisahkan, yaitu P, Q, P dan Q. Kemudian, untuk jumlah baris yang dibuat, yaitu sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 2N atau 2 dikalikan dengan jumlah pernyataan yang ada. Selanjutnya, untuk menentukan P dan Q ini sendiri, hasil akhirnya yaitu apabila salah satu bernilai false, maka nilai akhirnya adalah false. Karena dari keempat baris ini sendiri, terdapat satu yang keduanya bernilai true, dan tiga lainnya, salah satu argumennya bernilai false, bahkan ada yang keduanya bernilai false, maka untuk baris pertama nilai akhirnya yaitu true, baris kedua hingga keempat bernilai false. Jadi beginilah cara untuk membuat tabel kebenaran pada logika proporsional. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi terkait pembuktian validitas argumen. Argumen sendiri dikatakan valid apabila implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya bersifat tautologi. Dan sebaliknya, argumen dikatakan invalid apabila semua hipotesa benar, tapi kesimpulannya salah. Dalam pembuktian validitas argumen, terdapat cara pembuktian validitas argumen dengan aturan penarikan kesimpulan. Sedangkan aturan penarikan kesimpulan sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga simplifikasi, yang keempat konjungsi, yang kelima silogisma hipotesis atau SH, yang keenam silogisme disjungtif atau SD, yang ketujuh dilema konstruktif, yang kedelapan dilema destruktif, dan yang kesembilan sendiri yaitu addition. Terdapat bentuk-bentuk dari aturan-aturan penarikan kesimpulan tersebut. Yang pertama yaitu modus ponens. Dalam modus ponens sendiri, apabila premis 1 yaitu P implikasi Q, kemudian premis 2 merupakan P, jadi kesimpulan yang dapat ditarik yaitu P, yaitu Q. Kemudian yang kedua, modus tollens. Dalam modus tollens, apabila premis 1 bernilai P implikasi Q, kemudian premis kedua bernilai negasi Q, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu negasi P. Yang ketiga, simplifikasi. Simplifikasi ini apabila premis bernilai P dan Q, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu P. Kemudian yang keempat, konjungsi. Konjungsi sendiri apabila premis pertama bernilai P dan premis kedua bernilai Q, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah P dan Q. Kemudian untuk silogisme hipotesa atau SH, di sini apabila premis 1 yaitu P implikasi Q, kemudian premis kedua yaitu Q implikasi R, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah P implikasi R. Kemudian untuk yang keenam yaitu ada silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif ini sendiri apabila premis 1 bernilai P atau Q, kemudian premis 2 yaitu negasi P, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Q. Yang ketujuh adalah dilema konstruktif. Apabila premis 1 yaitu P implikasi Q, kemudian premis kedua yaitu R implikasi S, dan premis ketiga yaitu P atau R, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Q atau S. Kemudian yang kedelapan, dilema destruktif. Apabila terdapat premis 1 adalah P implikasi Q, premis kedua adalah R implikasi S, dan premis ketiga adalah negasi Q atau negasi S, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu negasi P atau negasi R. Dan yang terakhir adalah addition. Dalam addition sendiri, apabila premis 1 adalah P, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah P atau Q.
Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal pembuktian validitas argumen. Di sini terdapat beberapa argumen. Argumen yang pertama yaitu jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Kemudian untuk argumen kedua, jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Argumen yang ketiga, pintu kereta api ditutup. Dan untuk kesimpulannya yaitu jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Jadi dimisalkan P sama dengan pintu kereta api ditutup. Kemudian Q kita misalkan lalu lintas akan berhenti. Dan R kita misalkan terjadi kemacetan lalu lintas. Simbol untuk argumen di atas yaitu pernyataan pertama, jika pintu kereta api ditutup lalu lintas akan berhenti, maka simbol argumennya yaitu P implikasi Q. Kemudian pernyataan selanjutnya, jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Maka kita buat simbol argumen yaitu Q implikasi R. Kemudian argumen yang berikutnya yaitu pintu kereta api ditutup. Maka untuk simbol argumennya yaitu P. Dan yang terakhir yaitu jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Maka kesimpulan yang ditarik yaitu R. Untuk proses pembuktian validitas argumen yaitu pertama kita tuliskan terlebih dahulu simbol argumen yang sudah kita tuliskan. Seperti dan kita beri nomor 1, 2, dan seterusnya. Di sini kita sudah tulis P implikasi Q, Q implikasi R, dan P, dengan lalu kemudian kita beri keterangan. Di sini kita beri keterangan bahwasanya P implikasi R, Q implikasi R, P implikasi Q, Q implikasi R, dan P merupakan premis. Kemudian pada baris ini kita berikan, pada baris premis terakhir kita berikan garis miring, dan setelahnya kita beri kesimpulan yang ada pada argumen tersebut. Nah, pembuktian validitas argumen tersebut yang pertama dapat dilihat dari baris pertama dan baris ketiga. Ini merupakan sebuah modus ponen, sebuah contoh modus ponen yang mana akan ditarik kesimpulan yaitu Q. Kemudian selanjutnya dari baris kedua dan keempat, itu juga termasuk ke dalam contoh modus ponen yang mana dapat disimpulkan menjadi R. Nah, dari sini ini sudah tidak dapat dari sini kita dapat kita ketahui bahwasanya argumen tersebut merupakan argumen yang valid. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis. Yang pertama yaitu tautologi. Tautologi merupakan suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa persyaratan tautologi itu sendiri yaitu jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai-nilai variabel proposisionalnya yang ada yaitu bernilai benar. Dalam tabel kebenaran sendiri, tautologi bernilai true atau T pada semua barisnya. Kemudian yang kedua, ada kontradiksi, yaitu kontradiksi sendiri merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui persyaratan kontradiksi, yaitu semua pasangan nilai variabel-variabel proposisional yang ada pada tabel kebenaran bernilai salah. Yang ketiga yaitu adalah kontingensi. Kontingensi sendiri merupakan suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya persyaratan dari kontingensi yaitu jika pada semua nilai kebenaran menghasilkan nilai true dan false atau bernilai campuran. Yang keempat yaitu ekuivalensi logis. Ekuivalensi logis sendiri yaitu
Jika urutan true dan false pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama, atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalensi logis apabila yang pertama, ekspresi logikanya adalah tautologis, yang kedua, ekspresi logikanya adalah kontradiksi, dan yang ketiga, ekspresi logikanya kontinen, tetapi urutan T atau true dan F atau false pada tabel kebenaran tetap berada pada urutan yang sama. Lalu kemudian kita masuk ke contoh soal, di mana di sini saya akan mengambil contoh soal dari contoh soal kontradiksi. Di sini ada perintah tentukan nilai kebenaran pernyataan P dan Q dan negasi P dengan tabel kebenaran. Untuk penyelesaiannya yang pertama, kita buat tabel untuk jumlah baris, karena tadi terdapat dua pernyataan yaitu P dan Q, maka kita buat 4 baris. Kemudian kita isikan, ada di baris pertama, true dan false. Kemudian pada baris Q kita isikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari negasi P atau ingkaran dari P. Karena di sini baris pertama merupakan true dan kedua merupakan true, maka di sini kita tuliskan baris pertama dan kedua yaitu false sebagai ingkaran dari true. Begitupun pada baris ke-3 dan ke-4 karena bernilai false, maka pada kolom negasi P kita isikan true. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita mencari nilai kebenaran dari P dan Q. Di sini karena hanya satu saja yang keduanya bernilai true, yaitu baris 1, maka pada baris 1 kita tuliskan true dan selanjutnya kita tuliskan false. Untuk yang terakhir, yaitu kita mencari hasil dari nilai kebenaran dari P dan Q dan negasi P. Di sini dapat kita lihat bahwasanya tidak ada pasangan pernyataan yang keduanya bernilai true. Otomatis hasilnya semuanya bernilai false. Dari hasil tabel kebenaran di atas, terlihat bahwasanya P dan Q selalu bernilai false, sehingga pernyataan P dan Q dan negasi P disebut dengan kontradiksi. Memasuki materi selanjutnya, yaitu terkait penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan sendiri merupakan operasi yang mana penyederhanaan ekspresi logika atau bentuk-bentuk logika yang dibuat sesederhana mungkin dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dimanipulasi. Sedangkan strategi pembalikan yaitu merupakan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar, di mana strategi pembalikan ini sendiri disebut juga dengan refutation strategy. Pada penyederhanaan, di sini dilakukan menggunakan hukum-hukum logika, yang mana akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin untuk disederhanakan lagi. Jika hasil penyederhanaan bernilai 1, maka tergolong tautologi. Jika bernilai 0, maka tergolong kontradiksi. Dan jika bernilai tidak 1 ataupun 0, maka tergolong kontinen. Sedangkan untuk strategi pembalikan sendiri itu mirip dengan penyederhanaan. Hanya saja perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Di sini terdapat hukum logika. Untuk beberapa hukum logika yang berlaku pada penyederhanaan, yaitu yang pertama, hukum komutatif, yang kedua, hukum asosiatif, yang ketiga, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempotem, hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan negasi true dan false, dan terdapat beberapa hukum logika yang lainnya.
Masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait tabel semantik. Tabel semantik sendiri bertujuan untuk menguraikan pernyataan-pernyataan majemuk menjadi pernyataan tunggal jika tabel kebenaran mengenumerasikan atau mendata satu persatu nilai kebenaran di setiap kemungkinannya. Dalam tahapan kerja tabel semantik sendiri memiliki, yaitu yang pertama, kita harus memiliki pernyataan yang akan diurai dan analisis proporsionalnya. Yang kedua yaitu menguraikan pernyataan-pernyataan utama berdasarkan aturan tabel semantik. Kemudian yang ketiga yaitu menguraikan pernyataan majemuk turunannya sesuai aturan tabel semantik. Yang keempat menduplikasikan uraian. Yang kelima menutup cabang yang memuat dua pernyataan saling negasi. Dan yang keenam yaitu mengulang semua proses hingga semua pernyataan majemuk terurai dan menjadi pernyataan tunggal atau semua cabang tertutup. Beberapa catatan penting dalam tabel semantik, yaitu yang pertama, tabel semantik mendata semua kemungkinan yang menyebabkan pernyataan benar, tetapi tidak memungkinkan mendata pernyataan yang mendata semua kemungkinan, dan tetapi tidak memungkinkan untuk mendata yang menyebabkan pernyataan salah. Yang kedua, cabang terbuka hanya memuat kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pernyataan benar. Jadi, jika semua cabang terbuka, tidak menjamin bahwa semua kemungkinan selalu bernilai benar, karena bisa jadi tabel semantik tersebut memiliki kemungkinan yang menyebabkan salah. Yang ketiga, yaitu cabang tertutup tidak memiliki kontribusi dalam menemukan kemungkinan yang menyebabkan benar. Tetapi, jika semua cabang dalam pohon semantik ini tertutup, atau dalam tabel semantik ini tertutup, ini menjamin bahwa tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan ini benar. Jadi, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.